kemarin yang ngeluh ngeliat review rumah-rumah aku, kok ini lebarnya 5, lebarnya 6. Nah ini tuh aku aja sebagai agent properti, kalau rumah baru lebar 9 tengah kota tuh udah kayak nemu harta karun. Ini bener-bener baru jadi guys, ini awal Maret lah 2025, dan ini dimensinya 9 kali 15, lokasinya cakep banget. Ini di daerah Wisma Mukti yang kemana-mana dekat, ke Galaxy Mall dekat, kuliah di UNER dekat, mau ke tengah kota, mau ke daerah Tunjungan Plaza juga deket, main ke Papua City, jajan di area-area sana juga deket guys. Jadi ini super strategis, lokasinya nyaman di dalam perumahan yang rapi dan ada gate sapamnya juga di depan, jadi tenang aja, aman. Bahkan security-nya pun juga sometimes keliling untuk ngecek keamanan dari rumah ini. Luas tanahnya 135 meter persegi, luas bangunannya 210 meter persegi. Nah rumahnya gaya-gaya modern zaman sekarang lah ya, dengan sentuhan warna abu-abu, fasadnya udah perpaduan menggunakan granit gitu loh, ada aksen-aksennya cantik banget. Nah kalau untuk carport ini no worries, kamu bisa buat 3 mobil malah. Sekarang kan ada mobil listrik yang kecil itu loh, bisa letakkan di sini malah. Ya ini panjang juga carportnya, sehingga kalau punya mobil yang panjang moncongnya nggak perlu khawatir. Nah ini adalah jawaban untuk kamu yang minta akses ART benar-benar terpisah tanpa harus masuk dari pintu utama. Jadi bisa diakses dari sini guys. Mungkin kita kasih lihat akses ART-nya dulu ya. Dia pintunya sebelah sini. Nah ini lorongnya panjang, high ceiling juga, sudah ada voidnya di sini, tapi voidnya itu dari kanopi juga, sehingga kamu nggak perlu tambahin kanopi lagi. Nah kalau kamar tidur, kamar mandi ART semua sudah dipisahkan di sebelah sini. Kalaupun nggak pakai ART, bisa kamu jadiin gudang, ukurannya cukup besar, ya jadi sangat manusiawi. Bukan cuma tentang senang kalau misalnya dapur terpisah dengan ruang utama ya, bukan cuma tentang baunya nggak bakal ngebul, tapi kamu lihat penggunaan lantainya ini berbeda dengan lantai yang di utama. Ini motifnya kasar. Kenapa dia pakai seperti ini? Jadi kalau misalnya kamu masak minyak-minyak, kadang itu kan nyipratnya bukan cuma ke sebelah sini ya, tapi kadang-kadang ke bawah itu lengket, susah banget dibersihin kalau kamu pakai granit yang modelnya licin, shiny gitu. Ini lebih enak dibersihinnya, lebih gampang guys. Kalau misalnya kamu tutup seperti ini ya nggak bakal ngebul ke ruangan utama ya kan, tinggal buka, ada jendela besar di sebelah sini, jadi udara masaknya, bau ngebulnya masuk ke sebelah sini, nggak masuk ke rumah utama. Nah kalau tadi kita lihat sepintas teman-teman dari pintu utamanya ya, sekarang kita mulai dari belakang dulu deh. Nah kalau ini kamu lihat lowong lega, kalau lebar 9 tuh emang enak banget, paling bener ngeletakinnya itu gak bakal pusing. Di sini bisa jadi apa ya, dining area. Ini boleh nih karena deket dapur ya kan. Di sini kasih sofa, TV di sebelah situ karena colokannya udah ada. Kalau kamu seneng pengen ruang tamu sama ruang keluarga terpisah, gampang. Kalau Lost Plong itu justru lebih enak variasiinnya. Di sini kamu pakaiin partisi, ya kan, ada foto-foto kecil segala macam. Terus di sini kasih sofa untuk area tamu. Tapi kalau misalnya kamu, aku nggak suka nih terima tamu, mendingan jajan aja karena kan daerah Kelampis banyak banget kafe sama resto kan. Gak usah masuk-masuk ke rumah. Di sini kamu bisa jadiin area untuk rak sepatu ya, rak sepatu di sebelah sini. Terus di sini ada foto-foto cantik, jadinya kelihatan lowong tanpa sekat, tanpa partisi, misalnya kayak gitu ya. Kalau untuk masuknya furniture juga kamu nggak perlu worry, karena ini double doornya lebar guys, dan ini juga kuat sih. Jadi kalau pintu tuh harus yang tebal, yang agak berat, karena ini proteksi rumah ya gak sih? Jadinya nggak gampang dibobol istilahnya kayak gitu. Yuk masuk lagi, jangan keluar. Nah kalau kamu butuh kamar mandi, kamar tidur di bawah, ini juga udah di provide. Ceilingnya juga lumayan tinggi ya guys, semua kamar tidur udah ada bukaannya. In case kamar tidur di bawahnya pun ukuran queen size masih muat nih kasur di sebelah sini ya. Udah ada hidden lampnya ya, sekarang harus kayak gitu nggak sih, modern, jadi kelihatannya nggak ketinggalan zaman gitu rumahnya ya. Nah kalau di bawah tangga ini hati-hati ya, dia ada pijakan sedikit. Ini kamu nanti tinggal custom buat storage ya. Kalau kayak gini kan nggak di custom, jelek banget kelihatan gitu ya. Tinggal kamu custom sesuai fit. Nah kalau kamu tanya, loh ini kamar mandinya dapat kosongan kah? Enggak, nanti bakal dipasang sanitary-nya. Ini klosetnya di sebelah sini. Terus nanti dipasang wastafelnya di sebelah sini. Di situ nanti bakal dipasangin shower. Dan ini nggak perlu takut kayak apa, mepet banget gitu sama
ceilingnya, plafonnya di kamar mandi karena cukup tinggi kok. Ya aku agak pendek sih, tapi kalaupun tinggi enggak lah, itu 170 cm nggak bakal jeletak gitu istilahnya. Nah, punya area belakang itu juga penting. Kalau kemarin klienku ngelihat rumah harus ada yang punya area belakang karena jadinya nggak pengap. Kalau misalnya nih ya, secara siklus udara kamu buka area sini sama buka pintu depan itu lebih enak, rasanya lebih adem kebanding kalau pintu belakang ketutup, pintu depan doang yang dibuka, jadi kayak pengep rasanya. Nah, kalau area belakangnya ini dia sudah full, dindingnya tinggi sampai atas, kanopinya udah dipasangin ya guys, nggak perlu tambah PR. Jadi kalau misalnya jemur, jangan pernah jemur di depan ya, jangan sampai kelihatan yang tidak harusnya terlihat gitu ya. Jemurnya ada di sebelah sini, jadi nanti Mbak naik ke sebelah situ. Gak perlu takut pengep juga karena di sela-sela antara kanopi itu sudah ada udara. Nanti kita lihat lebih detailnya dari atas ya, bisa kelihatan. Nah, kalau di sini kamu kreasiin aja untuk jadi mini garden atau pakai dry garden ya, perawatannya nggak terlalu repot. Atau misalnya aku nggak suka hijau-hijau, maunya pakai pot langsung, ya udah ini tinggal kamu paving aja. Dan ini udah tinggal pakai hordeng juga ya, bukaannya banyak seperti ini. Jadinya sebenarnya kalau misalnya aku matiin lampu pun ini masih terang sih guys, aman. Yuk kita lihat ke lantai atas. Kalau ngomongin area perumahan Wisma Mukti, buat teman-teman mungkin yang baru ada rencana pindah ke Surabaya atau dari luar kota ya, Wisma Mukti ini mirip sama area-area Manyar. Jadi punya prestis yang bagus istilahnya kayak gitu ya. Terus ya bukan cuman karena ada pride-nya tinggal di area Wisma Mukti, karena memang juga deket kemana-mana. So untuk kamu yang sering bolak-balik Surabaya terus ke tol segala macam, lebih enak sih karena kalau di sini juga apa-apa gampang, mau makan mau ke mall deket ya. Nah, kalau di lantai atasnya ini sama kamar mandi sharingnya, dia belum pasangnya sanitarinya. Jadi nanti bakal dipasangin karena ini baru 95% ya guys, belum finish 100%. Tapi aku nggak sabar pengen syutingin rumah ini karena susah banget cari rumah lebar 9 tuh, rumah baru ya di tengah kota. Nah, kamar tidur anaknya ini ada 2 ya di lantai atas. Semua ukurannya adil, anak-anak nggak perlu takut berantem karena sama besar dan sama-sama punya jendelanya seperti ini. Jadi bukaannya view-nya ke area depan. Kalau untuk kamar anaknya sendiri, kasur ukuran queen size sampai super king size atau king size pun masih muat ya. Jadi standar semuanya queen size bed. Yuk kita mampir ke yang sebelah biar teman-teman percaya, iya ukurannya sama tuh ya. Jendelanya juga sama, gak perlu takut rebutan. Ini ukurannya sih bener-bener nyaman, masih bisa area wardrobe diletakkan di sini, meja belajar, jadi anak-anak masih bisa bebas bergerak, nggak sempit gitu ya. Dan kalau misalnya kamu request area ruang keluarga lebih private, sebenarnya bisa diletakkan di sini. Jadi, kemarin juga ada klienku bilang, gak boleh ya di dalam kamar anak itu ada TV, supaya bisa nontonnya bareng, biar ada quality time, biar ada perbincangan antara anggota keluarga. Nah, di sini bisa kamu manfaatkan, taruh TV di sini, taruh sofa di sini, nggak perlu banyak-banyak, untuk yang 5 seat aja masih oke kan. Nah, master bedroomnya ini spesialnya bukan cuman tentang ukurannya yang besar sampai sini ya, tapi dia ada area walk-in closetnya. Nanti aku kasih tahu. Tapi ini aku mau jelasin tadi, teman-teman inget gak yang di bawah aku bilang kanopinya itu ada space-nya. Nah ini yang aku masuk space-nya loh. Sehingga kalau misalnya kayak gini kamu tinggal tambahin kawat nyamuk aja. Jadi sirkulasi udaranya tetap ada. Kalau kayak gini kan bahaya ya, takutnya ada orang manjat. Tapi sebenarnya orang manjat gak mungkin juga sih, ini tinggi banget guys. Bukaan jendelanya juga dari sisi sebelah sini. Nah tuh teman-teman lihat, itu yang aku bilang kalau mau cuci jemur di sebelah situ aja, ukurannya lega ya, untuk jemur seminggu anggota keluarga masih muat ya. Jadi biar mbak naik ke sebelah situ jadi rapi, nggak perlu kamu jemur kelihatan di depan gitu kan jelek. Nah kalau untuk area sini bukan cuma tentang untuk letakin kasur doang, ini mah mau masukin working desk di sini juga masih muat. Kalau area wardrobe tenang juga, ini nggak perlu rebutan antara suami dan istri, nggak perlu repot
aduh space-nya sedikit sehingga nggak muat semuanya ya. Ini letter L aja masih cantik guys taruh di sini. Terus meja riasnya juga bisa di sebelah sini dan ada kamar mandi dalam. Sama ya, jangan bertanya-tanya kok kosongan, ini sanitary-nya belum dipasangin karena baru jadi. Untuk pembuangannya, sirkulasinya memang di kamar mandi ini nggak ada exhaust fan, tapi dari sebelah sini. Tuh, besar sebesar-besarnya jadi nggak bakalan pengap. Gimana untuk kamu dan anggota keluarga? Berarti kalau total kamar tidur kan ada 4+1. Harusnya untuk keluarga besar kamu cocok sih ya. Apalagi sekolah-sekolah, universitas tuh deket banget dari sini. Masalahnya yang kayak gini cuma satu guys. Jadi tuh kayak nemunya mungkin setahun sekali kali ya. Kayak contoh yang kemarin ya di YouTube aku ada dimensi 10x15 itu cepet banget sold. Dan itu bukan rumah baru loh, itu rumah yang baru renovasi. Kalau ini bener-bener fresh baru banget. Dan harganya masih sangat affordable. Dengan harga 2M-an kamu dapat rumah lebar 9 di tengah kota Surabaya yang kemana-mana deket. Nah teman-teman kalau mau tanya informasi lebih lanjut atau mau langsung survei aja lah Ci, langsung hubungi aku di nomor di bawah ini atau mau mampir ke sosial media aku di sebelah sini karena bakal update tiap hari ya. Dan jangan lupa subscribe, like, ajak teman-teman atau saudara kamu untuk lihat rumah ini bareng sama kamu. See ya di next video.